Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, shalom. Wow, saya melihat wajah-wajah yang siap untuk sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai segala sesuatunya, saya mau mengajak kita untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap gratitude kami Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini kami menyerahkan segalanya Tuhan di hadapan tahta-Mu, di bawah kaki-Mu. Ini tempat-Mu Tuhan. Mari beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap. Hati kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty proclaim.
angkat tanganmu, mari megangkan, mari berikan sorak-sorak. Tiada apa yang sakara. We lift up our hands in this place, Lord. Shaking ya rama 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 rama. Oh ya rama rama ya saka ya rama rama. Mari terus dalam hadirat Tuhan, mari berbahasa roh. Mari bangun atmosfernya di tempat ini. Mari. Biar apinya itu menjalar ke seluruh tempat ini. Biar gairah itu yang daripada Tuhan menyala di tengah-tengah kita. Mari kemono. Mari minta. Kau yang letih lesu, engkau yang kurang percaya. Mari minta. Syakararamaya sakayararamaya. Mari teriak sama Tuhan. Let's shout. Syakararamaya sakatakaramaya. We speak life, Lord, we speak life. Kami berkatakan ada kehidupan ya Tuhan, untuk keluarga kami, untuk siapapun saudara kami. Kami berkatakan ada kehidupan Tuhan. We speak life untuk keuangan kami. We speak life, Lord, we speak life. Biar ada sakaya rarabaya salarabu. Mari terus kiara rarabaya sakara rarabaya. Speak life. Kiara rarabaya sakara rarabaya. Saat badai bergelora, ku akan terbang
lebih kuat lagi katakan, di saat badai berduyun. Dengan iman katakan, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja, kau raja atas. Dengan yakin katakan, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai
Bapak Ibu. Masih kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Come on. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang bakal nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, terlalu banyak tanganku jadi harian. Masalah dosa dan masa laluku, kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang bakal nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah baratku jadi tarian. Kau hapus segala dosa dan masa laluku, kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama katakan ya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku
semuanya. Mari persiapkan hati kita bersama sebelum kita disambut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita sekali lagi. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus, Yesus Rajaku. Saya mau ajak setiap kita, mari jadikan lagu ini personal antara engkau dengan Tuhan. Mari nikmati setiap baitnya, setiap liriknya.
Jadikan ini sebuah percakapan antara engkau dengan Tuhan pagi hari ini. Antara hatimu dengan hatinya, antara pribadimu dengan pribadinya. Mari sama-sama katakan, tenanglah Tuhan, jiwaku dengan naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Satu kerinduan kami melekat kepadamu Tuhan, bergaul erat dengan Engkau Tuhan Yesus, pribadimu yang kami dambakan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kami, itulah sumber pengharapan kami, bergaul erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Tuhan Engkau Tuhan berikan kelepasan dan kemenangan Tuhan. Yang sedih Engkau hibur ya Allah Roh Kudus. Yang punya pergumulan masalah keuangan, ada terobosan yang baru Tuhan. Karena kami datang kepadamu Tuhan. Tenanglah jiwaku Dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Pegang tangan kami, tuntun kami ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tetap percaya kepadamu, beriman dan mengabdi kepadamu ya Tuhan Yesus. Allah yang telah memberi kemenangan yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
buka hati kami untuk menerima Tuhan kebenaran-Mu untuk memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa ketemu dan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh nikmati hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama. Amin. Nama saya Yohanes, saya datang dengan istri saya yang tercinta, yang setia, sampai hari menemani saya. Memang pernikahan kami belum lama, baru mau 30 tahun ya. 30 tahun, anak kami 2, satu yang gede seperti usianya Samuel, yang kedua adiknya. Yang pertama juga dia usaha, yang kedua dia jadi dokter. Ya, semua karena rencana Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin. Dan hari ini kami ada di sini melayani Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan ingin sampaikan sesuatu buat kita. Amin. Ada pesan-pesan Tuhan. Biarlah kita tangkap. Tuhan, apa yang kau mau Tuhan dalam hidup saya? Supaya kita terus mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Siap Bapak Ibu? Seatbeltnya sudah dipasang? Iya. Tadi pagi Tuhan bicara, Tuhan sampaikan sesuatu yang memang itu buat jemaat yang ibadah pagi. Rasanya Tuhan nggak sampaikan yang itu. Ya. Setelah Yesus mati, pada hari ketiga dia bangkit. Dan selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya bertanya, kenapa dia mati? Bangkit aja langsung aja ke surga. Betul nggak? Kenapa harus 40 hari dan harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Orang percaya. Semua di sini siapa murid Tuhan Yesus? Gak usah malu. Kalau jadi murid Tuhan, angkat tinggi-tinggi aja. Murid Yesus adalah pengikut Yesus yang setia. Amin. Bukan kita hanya penggemar. Tapi benar-benar saya mau setia sama Tuhan Yesus. Nah saudara, ada rencana Tuhan yang besar sekali saudara. Yang iblis juga nggak tahu saudara. Bahkan murid-muridnya juga nggak pahami saudara. Kenapa Yesus harus melewati saudara penderitaan itu saudara. Dan mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit dan dia menampakkan diri. Murid-murid masih belum sadar, belum mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan saudara. Ternyata saudara, Tuhan ingin membawa murid-muridnya atau gereja Tuhan ke satu tempat yang baru saudara. Ada satu pekerjaan yang baru saudara. Bukan yang lalu, tapi ada sesuatu yang baru. Ketika Tuhan bangkit, saudara tahu, ini ada satu kegerakan dan pekerjaan Tuhan yang besar sekali. Yang belum pernah mereka kebayangkan. Sampai mereka juga kaget. Tapi sebelum Tuhan mau ajak murid-murid masuk dalam satu musim yang baru atau kegerakan yang besar ini, Tuhan perlu persiapkan dulu murid-muridnya. Maka dia harus 40 hari dia menampakkan diri buat murid-muridnya. Ada yang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kan Paskah tanggal 3, kematian Tuhan Yesus. Ini belum 40 hari. Biar hari ini saya berdoa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan menampakkan dirinya buat kita. Walaupun kita nggak lihat secara kasat mata, tapi kita punya iman. Aku percaya, walaupun aku nggak lihat secara fisik. Percaya Yesus ada, dia ada di sini. Dan dia mau bawa gereja ini bersama dia melakukan perkara yang besar. Dia mau ajak Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pekerjaannya. Ini satu kehormatan, ini satu kemuliaan. Kalau diajak bekerja bersama dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan kita ingin baca, kita ingin lihat di dalam Yesaya 43. Yesaya 43, ini ceritanya Yesaya 43 ini, saudara tahu bagaimana pada waktu dulu Tuhan membebaskan bangsa Israel. Luar biasa sekali tanda-tanda ajaib, mujizat saudara terjadi. Benar-benar dijungkil balikan itu Mesir saudara.
Semua berhala-berhala, ilah-ilah yang mereka sembah, Tuhan patahkan semuanya, Tuhan kalahkan semuanya. Dengan tanda-tanda ajaib, dengan tulah, dengan mujizat yang Tuhan lakukan. Amin. Wah, itu dengar. Nah, kita lihat itu. Ya, nah, Tuhan lakukan sampai Tuhan membelah. Terakhir itu laut merah. Sampai hari ini belum pernah ada kisah itu lagi. Betul? Jarang kita lihat kalau mujizat, tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan, pekerjaan yang besar itu, belum ada. Tapi heran, ayat ini Tuhan sampaikan, ini nubuatan saudara. Ini ke depannya. Ya, ini ke depannya. Bangsa Israel juga waktu itu mereka nggak lihat. Waktu di Mesir mereka menderita, mereka ditindas, mereka jadi budak, mental mereka jadi jatuh saudara. Tingkat sosial mereka juga hancur saudara. Betul nggak? Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mau angkat umatnya. Tuhan mau tinggikan umatnya. Tuhan mau permuliakan umatnya. Dan Tuhan mau kasih tahu. Allah yang disembah umatnya ini Allah yang perkasa. Allah yang hidup. Amin. Nah, ayat 14 dikatakan, firman-Nya. Nah, firman-Nya, Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Kenapa, saudara? Terus saya bacakan, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang berantara. Kenapa kita tidak pernah melihat hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa, hal-hal di masa depan kita? Sebuah visi, saudara. Karena kita selalu mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mungkin dulu berhasil, mungkin dulu sukses, mungkin dulu hebat, mungkin dulu jaya saudara. Lakukan perkara besar. Dia ingat terus, tapi sekarang ke depan dia nggak lihat lagi. Selalu cerita masalah. Ada di sini yang suka cerita masa lalu? Dulu luar biasa saya. Dulu hebat. Sekarang gimana? Saudara lihat nggak sesuatu yang depan itu yang luar biasa Tuhan mau kerjakan? Nah Tuhan katakan, kenapa orang tidak melihat sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan, yang sekarang sudah tumbuh, sekarang sudah mulai bergerak? Karena yang menjadi penghalangnya adalah dia selalu ingat hal-hal yang dulu. Bukan yang dulu lagi, pada zaman purba, waduh, ceritanya lama. Terjemahan yang lain, dia bilang, kenapa? Gak usah ingat-ingat lagi, itu tidak ada gunanya. Gak penting, katakan, masa lalu itu sebenarnya gak penting. Masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran memang. Tapi kita harus siapkan diri hari ini dan ke depannya. Karena Tuhan mau lakukan pekerjaan yang besar. Mau diajak Tuhan? Siapa yang mau diajak Tuhan? Tuhan mau ajak. Nah, tapi sebelumnya Tuhan mau kita tinggalkan masa lalu. Kesuksesanmu, keberhasilanmu mungkin. Bahkan yang kemarin bagus, tapi Tuhan bilang, hari ini beda, besok juga beda. Karena Tuhan itu selalu melakukan hal-hal yang baru. Amin. Nah, ini berbicara saudara, masalah apa? Tuhan katakan, lihat. Kita nggak bisa lihat aja nggak bisa. Yang selalu ditutupi oleh masa lalu terus. Belum lagi kalau masa lalunya yang pahit. Kalau yang baik, yang berhasil enak ceritanya kan. Saudara enak nggak? Orang cerita kalau masa lalu yang pahit, yang gak enak terus, yang sakit terus. Dengarnya enak nggak?
Coba kalau saudara cerita hari-hari ini ada sesuatu yang baru. Itu bergairah saudara. Itu buat kita semangat saudara. Itu rasanya, hidup ini nggak sampai di sini rasanya. Mau lagi, ada lagi. Maka anak-anak muda sekarang kejar kan. Handphone, iPhone ya sekarang ya. iPhone, kalau anak muda banyak. iPhone keluar sekarang berapa? 17. Wah, semua. Padahal dia sudah punya iPhone sebelumnya kan. Tapi menantikan iPhone yang ke-17. Ingin yang terus. Tuhan belum selesai pekerjaannya dalam setiap hidup kita. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan belum selesai. Katakan, Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Jangan rasa, sudah dah selesai. Sudah, cukup. Enggak. Belum selesai. Maka dia katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Apa yang baru itu? Yang enggak masuk di akal, saudara. Enggak masuk di logika. Enggak bisa, saudara, diterjemahkan dengan teori, saudara. Dengan pengetahuan. Enggak bisa. Aku akan buat, dia katakan, jalan di padang gurun. Kalau sekarang teknologi udah mulai ya. Tapi saudara ini bicara apa? Tuhan akan buat hal-hal yang tidak mungkin jadi ini maksudnya. Yang menurut kita rasa nggak mungkin dah. Udah nggak mungkin. Janganlah berhayal, janganlah bermimpi, janganlah berharap. Nggak mungkin. Tapi Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Bahkan dia akan buat sungai-sungai di padang. Sungai-sungai saudara. Tahun ini dan ke depan saudara akan lihat. Ketika engkau mau bereskan masa lalumu bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat ke depannya ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dan itu sudah tumbuh. Amin. Sudah tumbuh, bukan akan tumbuh. Sudah. Tapi Tuhan mau bereskan dulu. Apa yang harus dibereskan? Hati kita. Kalau kita mau masuk dalam satu hal yang baru, satu kebangunan rohani yang baru, satu kebangkitan yang baru, saudara. Tuhan mau bereskan dulu. Masalah hati. Masa lalu sebenarnya masalah di sini. Orang hati ini saudara pembenaran. Hati ini tempat menyimpan kehidupan. Semuanya disimpan di hati saudara. Maka Tuhan mau bereskan hatinya. Amin. Hati harus dibereskan. Petrus. Setelah Tuhan bangkit. Tuhan nampakkan diri kepada Petrus. Sampai kedua kali. Dia masih sadar. Pertama kali belum beres. Yang kedua kali, di Danau Galilea. Tuhan setelah makan rame-rame, pemulihan hati adalah pemulihan pribadi. Makan rame-rame, kasih makan pagi, sarapan sudah selesai, dia langsung. Pribadi dengan Petrus. Pemulihan Tuhan dengan kita nggak ada suami istri langsung pulang. Enggak, pribadi. Tuhan urusan dengan pribadi saya, Tuhan urusan dengan pribadi istri saya. Dia panggil Petrus. Simon. Ketika saudara tahu, kalau hati seseorang nggak beres aja, contohnya kalau dipanggil, bos nih panggil, anak buahnya kalau hatinya nggak beres, belum beres. Kalau bos panggil, rasanya gimana? Ini ada apa nih? Salah apa nih? Betul nggak? Masalahnya bukan bos kadang panggil biasa aja. Tapi karena hatinya ada sesuatu yang salah, dia rasa salah saudara. Ketika dia bilang, Simon, baru panggil Simon, dia udah apa nih? Tuhan katakan apa? Apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lihat, Tuhan bawa Simon ke pribadi Yesus.
Bukan kepada pekerjaan Yesus. Bukan kepada yang di luar, tapi kepada pribadi. Banyak kita kadang-kadang ikut Tuhan karena berkat Tuhan, pekerjaan Tuhan, maunya mujizat Tuhan. Itu pasti. Tapi Tuhan, kalau masalah pemulihan hati, masalah pribadi, Tuhan akan bawa dia. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Oh Tuhan, aku melakukan pekerjaan Tuhan, aku sungguh-sungguh Tuhan, aku ikut Engkau Tuhan, tinggalkan semua Tuhan, aku enggak Tuhan, pergi lagi tangkap ikan, aku sudah setia dengan Engkau Tuhan, aku enggak pernah Tuhan, berhenti melayani Engkau Tuhan. Tapi Tuhan tahu saudara, apa yang ada di hati Simon, hati Petrus, betul? Kalau enggak, kenapa Tuhan itu tanya kepada Simon Petrus? Ternyata saudara, Tuhan tahu motivasi hati Simon Petrus. Tuhan lihat hati. Tuhan bukan lihat apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan lihat hati kita. Kadang-kadang apa yang kita kerjakan dengan hati kita itu beda. Betul atau betul? Kadang-kadang apa yang kita katakan dengan apa yang ada di hati kita beda nggak? Bisa beda. Yang Tuhan lihat itu hati. Maka Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan sedang tanya hati Simon secara pribadi. Sampai 3 kali Tuhan tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertama, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya sampai 3 kali. Simon, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Saat itu Simon enggak ngomong lagi. Iya Tuhan, aku mengasihi. Tuhan, engkau tahu Tuhan, apakah aku mengasihi engkau atau tidak? Gak bisa lagi. Kadang-kadang kita gak bisa membohongi diri kita. Amin. Inilah Tuhan mau cabut akar-akar masalah yang ada di dalam hati. Tuhan mau bereskan dulu. Karena apa? Engkau bilang mengasihi aku. Engkau sungguh-sungguh. Buktinya ketika aku menderita, engkau gak siap menderita. Mulutmu ngomong, Tuhan, yang lain boleh tinggalkan engkau. Aku akan tetap setia dan mati bersama engkau. Aku siap Tuhan. Tuhan, yang boleh menyangkal engkau, aku mah tidak Tuhan. Kenyataannya, hatinya apa? Dia menyangkal. Ketika Tuhan ditangkap, ketika ada dalam masalah, kesulitan, tekanan, saudara. Aku akan tetap mendampingi engkau Tuhan. Kenyataannya, dia lari, dia hindar. Hati yang Tuhan lihat. Maka Tuhan katakan, bukan Tuhan marah. Tapi Tuhan tahu ini masalah hati. Semua orang kadang-kadang akan permasalahannya ada di hati. Nah Tuhan mau bereskan dulu. Makanya ketika dibereskan hatinya, saudara akan lihat mujizat terjadi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat mulai terjadi. Saudara mulai kebuka, saudara nggak tahu gimana caranya. Itu saudara terbuka. Kenapa? Memang Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan sudah sediakan. Kalau ini sudah beres, Tuhan sediakan. Ya, Tuhan sudah sediakan. Maka ketika hati Simon sudah dipulihkan, disembuhkan, dia beres dengan Tuhan, dia akui Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku menyangkal engkau Tuhan. Aku lari daripada engkau Tuhan. Aku takut Tuhan. Aku sombong Tuhan. Aku mengandalkan kekuatanku, pengertianku, melayani engkau. Selama ini mengikut engkau Tuhan. Aku gagal Tuhan. Dia jujur, direndah hati. Responnya gimana? Dia hancur hati. Dia tobat. Dia hancur hati. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan mulai sekarang bilang, nah sekarang bukan aku yang ikut engkau. Kalau dulu dia bilang, kamu muda, kamu suka-suka kamu. Kadang kamu bawa aku ikut kamu. Tapi sekarang,
kamu sudah tua, sudah dipulihkan, sadar kamu akan dibawa. Amin. Biarkanlah hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan ingin membawa Bapak Ibu ke tempat Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang baru, yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau pikirkan, yang belum pernah engkau rencanakan. Di dalam hal, mungkin engkau seorang bisnismen, seorang usaha, karyawan, apa saja dalam kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan, pokoknya ada hal yang baru. Saya percaya itu. Amin. Tapi pertama dulu Tuhan mau bereskan hati kita. Ya, Tuhan mau pulihkan. Mau buka hatimu, mau disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tanggamu, hubungan orang tua dengan anak, semua dipulih. Tuhan mau bereskan dulu semua deh. Maka kalau sudah beres, Tuhan bilang, lihat, aku akan curahkan kuasaku kepadamu. Kalau lihat kisah Rasul, apa yang terjadi? Simon mulai sadar dan dipulihkan mulai. Aku akan berikan kuasa, aku akan lengkapi engkau, supaya engkau bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dahsyat sekali. Sekali Simon bang, sudah dipulihkan hatinya, saudara lihat, setelah dipulihkan oleh kuasa Tuhan, wow. Dia bicara aja biasa, dulu juga khotbah mungkin sampaikan, tapi sekarang dia juga sampaikan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dialah Tuhan. Ini orang nggak tahu, saudara. Biasa ngomongnya, tapi 3.000 orang bertobat. Siapa yang kerjakan, siapa yang lakukan? Tuhan membawa Simon ke tempat yang baru, melakukan perkara yang besar, amin. Datang ke bait Allah, ada yang lumpuh. Di ada pintu gerbang bait Allah itu tunggu berharap. Simon datang. Simon lihat dia. Emas dan perak aku nggak punya. Dalam nama Yesus. Berjalanlah. Bangkit. Jalan saudara. Saudara mungkin di jalan. Saudara memang di pasar. Pasar orang taruhkan. Orang sakit. Saudara punya masalah. Problem apa. Ini lewat. Nggak ada ngomong. Nggak ngomong. Nggak bicara apa-apa. Gak sentuh saudara, cuma lewat. Ini kena bayangannya. Sembuh. Amin. Artinya saudara, setelah kita dipulihkan saudara, hidupmu berdampak. Hidupmu memberi influence saudara, pengaruh saudara. Itu luar biasa sekali. Karena kuasa Allah mulai mengalir saudara. Tidak ada halangan lagi, tidak ada hambatan lagi. Karena hatimu sudah bersih, hatimu sudah plong, hatimu sudah beres. Amin. Maka Tuhan pakai dengan dahsyat sekali dan luar biasa. Saya mau kasih ilustrasi saudara. Hari ini, Bapak Ibu, kalau mau dipulihkan. Karena apa? Salah satu dampak atau berkat, atau kalau kita bilang, apa sih berkat dampak dari kuasa kebangkitan Kristus? Ya ini, memulihkan hati kita. Membereskan hati kita. Supaya kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Karena Tuhan mau libatkan kita bersama dengan Dia. Amin? Ya. Saya kasih ilustrasi aja. Ya, ini hati. Cara hati kita, saudara lihat. Kalau hati, motivasi pelayanan kita nggak benar, itu merusak hati kita. Betul? Lihat, hatinya mulai jahat, kotor. Apa saja saudara lihat, hatinya pahit, benci, kecewa, terluka, nggak bisa ngampuni. Betul nggak? Kadang-kadang juga rasa, aduh, marah-marah terus karena kepahitan, jadi kotor kan hatinya kan? Ini hidupnya nggak beres, hatinya kotor, nggak bersih. Nah ini akan menghalangi pekerjaan Tuhan yang Maka ketika Yesus mati di kayu salib, saudara, darahnya dicurahkan, Tuhan memulihkan. Yang pertama Tuhan mau pulihkan hati murid-muridnya itu.
Setelah 40 hari dilihat, ketemu, berjumpa, dan nampakkan diri kepada murid. Dia sedang pulihkan hati murid-muridnya semua. Yang sudah mau balik kampung, saudara mau pulang kampung. Itu yang 2 muridnya ke Emmaus. Ngapain lagi ikut Tuhan Yesus ya? Jadi udah mati. Yang lain tinggalkan, yang lain sudah lari, takut, sembunyi semua. Hatinya sudah, adalah ke Tuhan gak ada harapan lagi. Tapi hari ini, kalau engkau percaya Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia tidak mati lagi, dan kuasa kebangkitan itu akan memulihkan kita, menyembuhkan kita hari ini juga, hidup kita. Bukalah hatimu, izinkan kuasa kebangkitan. Kuasa Kristus, atau saya ilustrasikan darah Yesus, memang bukan merah. Ya, kuasa, saya bilang ini kuasa kebangkitan itu, dia akan memulihkan hati kita. Ketika kita disentuh oleh kuasa kebangkitan itu, saudara, kayak Simon Petrus, dia nggak tahan. Dia tidak tahan. Dia hancur hati. Dan disembuhkan luka-luka di hatinya. Mungkin masa-masa lalunya yang tersembunyi, semuanya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Sehingga mengubah dia menjadi sesuatu yang baru. Disentuh aja. Sedikit aja kasih itu. Ya, oleh kuasa itu. Seperti Petrus. Dia izinkan kuasa kebangkitan itu, kasih itu mulai menyentuh hidupnya. Dia dipulihkan. Dia disembuhkan. Luka-luka masa lalu, hidup masa lalu, mungkin yang dia bangga sombongkan, mungkin kesuksesan masa lalu, itu yang menghalangi semua, beres semua. Bersih. Murni. Nah inilah yang Tuhan rindukan. Bukan dia bangkit sudah selesai ya. Enggak. Dia mau bereskan hati dia. Dia punya rencana yang besar buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Seperti Yesaya 43 katakan. Dia mau buat perkara-perkara yang baru. Mustahil. Tapi itu bisa terjadi. Amin. Tadi pagi saya saksikan. Satu ibu sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ketika Tuhan Yesus percaya, yang Tuhan sembuhkan pertama hatinya. Dia itu orang kaya, sangat kaya. Uangnya itu tebunya, triliunan. Tapi dia miskin. Dia sakit, dia menderita. Tuh dia rasanya mau mati terus karena sakitnya. Tadi saya sudah tunjukkan fotonya. Itu sakit lupus, saudara. Ini mulut ini, bibirnya udah doer. Darah semua. Kayak orang muntah darah aja. Ini badannya udah kayak borok aja. Tapi Tuhan bisa, saudara. Setelah hatinya dipulihkan. Ini pulih semua, saudara. Sekarang bibirnya dan wajahnya mulus. Sekarang dulu nggak bisa bawa mobil. Sekarang sudah bawa mobil, saudara. Ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Dan saudara bukan hanya itu. Uangnya yang saudara, dulu di bank ini. Kemarin teman saya suruh dia ambil, dia kasih surat kosong, ambil cairkan dana di Vietnam. Karena di Vietnam itu ada dana bantuan atau gimana untuk usaha, jadi ada dananya. Gimana ke sana supaya cairkan, dia pergi bantu ambil. Itu puluhan M. Yang dulu miskin gak ada teman-teman yang dia punya invest, itu miliaran uangnya. Investasinya di kripto. Temannya sudah nggak tahu di mana timnya, nggak pernah hubungin dia waktu dia sakit menderita semua. Waktu dia belum terima Yesus dan percaya, saudara. Tapi setelah dia percaya terima Yesus, saudara, disembuhkan hatinya, saudara. Dia mau buka hati percaya sama Tuhan Yesus. Dia nggak pernah pikirkan lagi. Heran tuh. Itu teman-teman yang dulu yang dia investasikan uangnya itu miliaran, saudara. Teman itu datang semua. Telepon, Bu, gimana kabarnya?
Kamu siapa? Saya ini Bu, namanya ini. Oh, terus ngobrol-ngobrol. Ya Bu, kita mau kasih tahu. Uang ibu masih ada. Dananya masih ada. Kapan ibu mau cairkan? Heran, semua kebuka semua. Akhirnya orang yang datang uangnya balikin. Tanah aset yang mau dijual saudara. Dulu dijual murah. Itu dijual itu cuma puluhan M. Mau 100 M tanah itu. Dia cuma mau jual murah. Karena dia bilang, gue gak ngerti lagi, gue udah sakit, koknya ada uang gak? Sekarang tuh gak ada uang, sampai gak ada uang gitu. Padahal dia kaya sekali. Tapi tangannya gak ada uang. Punya properti aja. Itu ratusan miliar. Dia mau jual murah. Pada harga tanahnya, saudara tahu, ini baru. Tahu-tahu ada pembeli datang. Tawar harga tanahnya berapa? 2T. Bedanya berapa itu saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin? Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubah saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Siapkan hatimu, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Maka saudara akan lihat, kuasa kebangkitan ini akan membawa engkau ke sesuatu yang baru, pekerjaan yang baru. Ada harapan yang baru ke depannya. Amin. Dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, mungkin dalam keuanganmu, dalam kehidupanmu, ada sesuatu yang baru. Tuhan katakan, aku sudah melakukannya. Dan itu sudah tumbuh. Mau? Kita datang sama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita datang sama Tuhan. Thank you Lord. Hari ini untuk kita terima lawatan Tuhan, kita terima pemulihan Tuhan. Saudara datang sama Tuhan dengan rendah hati. Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jujur pagi ini dengan Tuhan. Jujur dengan Tuhan. Cerita dengan Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia Bapamu. Katakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kekecewaanmu? Keterlukaanmu? Datang pada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak benar. Motivasi kita tidak benar. Mungkin hidup kita tidak jujur, jahat. Kita juga cerita sama Tuhan. Ini saya Tuhan. Tapi hari ini saya datang padamu Tuhan. Pulihkan saya. Pulihkan saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Aku tahu Engkau mengasihi aku Tuhan. Engkau rela mati buat aku Tuhan. Engkau mau pulihkan hidupku. Karena Engkau Tuhan mau bawa aku pada rencanamu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukurlah basyana lalala. Kuriala basyana lalala. Inalama shika inaralama lama. Haleluya Yesus. Jamah Roh Kudus. Semua kami dalam ruangan ini dimanapun kami berada.
Engkau memenuhi ruangan ini, Engkau hadir di tempat ini. Berjumpalah dengan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Masing-masing berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau harus mengampuni juga orang yang menyakiti engkau, orang yang melukai engkau, lepaskan pengampunan dan kasih supaya engkau dibebaskan, engkau dipulihkan, engkau diberkati. Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Jangan batasi kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan. Tak terduga jalan-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, ya Tuhan, aku percaya Tuhan. Percaya di setiap musim hidupku. Katakan, haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Musik saja. Masuk lebih dalam dengan pribadi Tuhan Yesus. Hampiri Dia secara pribadi. Katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, ini aku. Ini aku. Aku butuh Engkau, perlu Engkau Tuhan. Buat keluargaku, aku butuh Engkau, pertolongan-Mu Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan. Ini aku Tuhan. Libatkan aku Tuhan untuk melakukan perkara yang besar bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
Engkau yang kami percaya Tuhan di segala musim kehidupan kami. Dan kami menggantungkan semuanya hanya di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan Bapa. Berkati Pastor Yohanes yang sudah menyampaikannya. Engkau berkati dan urapi lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan semuanya. Shalom. Semua diberkati. Yang diberkati tolong lambaikan tangannya. Wow, kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita. Sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu, adakah di sini yang baru pertama kali beribadah? Kalau ada boleh lambaikan tangan saja, ada? Atau semua di sini adalah jemaat yang setia setiap minggu? Puji Tuhan kalau begitu. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di minggu-minggu selanjutnya. Dan sebentar kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Sembari mempersiapkan persembahan kita, saya mau mengajak untuk kita boleh sama-sama berdoa. Bapak terima kasih, kami sudah boleh mendengarkan taburan firman-Mu. Biar kiranya itu menguatkan kami, meneguhkan kami. Biar kiranya itu tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dengan lebat. Sebentar kami mau mengembalikan ya Tuhan, dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang menguduskan, pakailah Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu kemanapun dan dimanapun. Ini persembahan kami yang termanis, yang lahir dari hati kami yang paling dalam. Terimalah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Kita akan sama-sama menyaksikan Lewi News sembari kita memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GB Lewi Church. Kami menyambut semua jemaat yang hadir dan juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Welcome home to GBI Lewi Grand Galaxy Park, Rayon 1H. Mari bertumbuh di gereja ini. Berikut informasi gereja dalam sepekan. Ibadah Raya GBI Lewi tanggal 26 April 2026 pukul 8.30 dan 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Tony Marpaung. Mari bawa anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah sekolah minggu atau Lewi Kids yang diadakan setiap hari Minggu di ruangan Luxury Hall. Community of Love atau KUL, kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Di dalam kasih Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara dan semua anak muda untuk bersama-sama bertumbuh di dalam sel group. Komunitas ini akan dipakai Tuhan untuk membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Shalom semuanya. Shalom. Kita dari GGP mengundang Bapak Ibu untuk ikut memuji dan juga menyembah Tuhan bersama kami pada hari Jumat, minggu kedua dan juga minggu keempat. Ayo ikutku. Berikut pelayanan jemaat. Sebagai satu keluarga Allah, kami rindu melayani di setiap musim kehidupan Anda. Temui kami di front desk atau saudara dapat menghubungi sekretariat. Pelayanan baptisan akan diadakan setiap bulannya. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri, dapat melalui website gbilewi.church. Pelayanan diakonia. Jemaat yang terkasih, gereja membuka pelayanan diakonia bagi jemaat yang membutuhkan bantuan. Silakan menghubungi nomor di bawah ini atau dapat menghubungi pengerja Asher. Kiranya pelayanan ini menjadi wujud kasih dan kepedulian kita bersama. Bidang pelayanan GBI Lewi membuka kesempatan bagi saudara yang rindu melayani di bidang berikut. Demikian info gereja dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat tangan tinggi sekali lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Burung tunduk laut bergelora, mendengar namamu ya Tuhan, namamu Yesus. Bersuka atas berdua, selama-lamanya Kau Tuhan, selamanya Tuhan. Sini Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus, Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, hati kami bersuka atas perbuatanmu ya Tuhan, selama-lamanya. Tiada janji seperti yang ada pada tiada janji seperti yang ada lagi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, sorakan haleluya. Mari angkat tangan tinggi, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita dan permai dan bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa